Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mencoba membuat program sederhana di mana pengguna nanti bisa memasukkan dua angka, lalu kita akan menghitung hasil perkaliannya. Jadi di sini, kita nanti akan punya dua text field. Mungkin kita buat dulu ada dua text field di sini. Kemudian kita duplicate. Jadi kita sekarang punya dua text field. Kemudian nanti kalau kita klik tombol yang di sini, nanti dia akan menampilkan hasil perkaliannya di label yang ada di sebelah sini. Itu yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya kita perlu menentukan dulu apa yang ada di controllernya. Jadi, kalau misalnya kita mau mengintegrasikan antara controller yang ada di sini dengan tampilan yang ada di dokumen fxml ini, kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel yang terlibat di controllernya. Kita lihat ada salah satu contohnya di sini, yaitu label. Ini sudah dideklarasikan sebelumnya, default dari project Java FXML. Jadi kalau kita mau mendeklarasikan suatu komponen, kita harus tuliskan nama komponennya dan juga tipe kelasnya dari mana, dan pastikan kita memberikan @fxml di sini. Ini penting karena ini nanti dia akan menerjemahkan bahwa komponen itu diambil dari dokumen fxml. Nah, karena nanti di sini yang akan kita akses ada tiga hal, yaitu yang pertama adalah dari text field yang pertama ini untuk operan yang pertama, kemudian text field yang sebelah kanan ini untuk operan yang kedua, dan hasilnya nanti akan kita tampilkan di label ini. Jadi kita perlu mendeklarasikan tiga komponen ini. Button boleh dideklarasikan, boleh tidak. Kenapa kalau di sini tidak dideklarasikan? Karena kita di sini tidak ada perlu mengakses nilai dari button ataupun mengeset sesuatu dari button tersebut. Jadi di sini dia hanya akan menghandle jika terjadi action di button. Jadi di sini sebuah pilihan apakah kita mau mendeklarasikan button atau tidak. Tapi yang wajib kita deklarasikan adalah komponen yang akan kita akses. Yang pertama adalah label ya. Misalnya di sini kita kasih nama label hasil. Kemudian kita nanti punya ada dua text field. Yang pertama field. Jadi nama kelasnya biasanya juga sama dengan nama yang ada di sini ya. Jadi di sini namanya adalah text field. Nah, kita tulis persis tulisannya besar kecilnya dengan nama komponen yang ada di sini. Gitu. Text field kita kasih misalnya namanya TF operan 1. Nah, di sini belum dikenali karena kita belum mengimpor. Jadi pastikan kita juga mengimpornya dulu. Pastikan juga pilihnya yang JavaFX. Kita import text field, kemudian karena kita nanti akan mengakses dua operan, maka di sini kita deklarasikan dua text field. Yang pertama adalah untuk operan 1, dan yang text field kedua untuk operan 2. Jadi ini adalah tiga hal yang akan kita akses. Nah, jangan lupa di save dulu. Nah, kalau misalnya kita udah save di sini, nanti di dokumen fxml-nya ketika kita mau menentukan apa sih nama ID dari komponen ini, kita bisa lihat di sebelah kanan bawah ada code, kita bisa buka, lalu kita beri dia fx ID-nya apa. Jadi kalau kita klik drop down, ini sudah ada pilihannya, di mana pilihan ini diambil dari kode yang sudah kita deklarasikan di sini. Jadi kalau kita sudah deklarasikan, lalu kita tombol save, ingat kita klik dulu tombol save-nya, nanti kita bisa akses di sini. Jadi yang di sini misalnya untuk operan 1, kemudian yang di sini itu adalah operan 2, dan yang di sini kita punya tabel hasil. Jangan lupa kita save juga, pastikan bahwa sudah tersimpan dengan baik. Nah, kemudian yang hitung ini ceritanya kita mau kasih, karena mau perkalian ya, kita kasih namanya adalah kali. Jadi ini kita mengkalikan angka kiri dan angka kanan. Pengennya seperti itu. Jadi di save dulu. Kemudian yang di sebelah kiri ini, nah ini ada metode handle button action, di mana ini sudah ada default dari kita membuat project fxml ya kalau di NetBeans, yang mana kalau kita lihat
di scene builder-nya dan di bagian code, itu dia sudah ada di bagian on action, handle button action. Jadi kalau misalnya kita punya suatu komponen, lalu misalnya kalau komponen itu pengguna melakukan suatu aksi terhadap komponen tersebut, nanti metode yang dipanggil itu yang mana sih? Nah, itu kita tentukan di sebelah kanan ini. Nah, ini nanti dia juga akan muncul nama metode-metode pilihannya kalau kita sudah menuliskannya di controllernya dan juga kita save. Seperti itu. Jadi karena ini sudah terhubung ya, kalau kita ada aksi di metode tombol kali ini, maka dia akan memanggil metode handle button action. Nah, sekarang kita tinggal menentukan isi dari handle button action. Nah, di sini kita hapus dulu. Karena kita di sini mau melakukan perkalian antara sebelah kiri dan sebelah kanan, maka yang namanya kalkulasi kita butuh variabel integer. Jadi di sini kita tentukan dulu misalnya integer angka 1, angka 2. Oke. Kemudian juga kita perlu hasilnya juga ya, hasil. Nah, angka 1 tuh dapat dari mana sih? Angka 1 kan kita dapatnya dari text field yang sebelah kiri atau TF operan 1 tadi ya namanya, ya TF operan 1. Nah, karena kalau text field itu dia bentuknya teks, pengguna itu memasukkan nanti akan disimpan dianggap sebagai teks, nanti kita perlu memparsing atau mengkonversi teks tersebut menjadi angka terlebih dahulu sebelum kita melakukan perkalian. Jadi di sini kita mau mengakses isi dari text field operan 1, bagaimana caranya? Jadi kita nanti akan simpan di variabel angka 1, yaitu hasil dari pengaksesan TF operan 1 dot. Jadi karena dia bentuknya text field ya, itu nanti kita akan mendapatkan get text. Nah, di mana get text ini hasilnya adalah string. Padahal di sini variabelnya tipenya adalah integer. Makanya kita perlu melakukan parsing. Caranya gimana? Kita bisa pakai fungsi integer.parseInt. Jadi ini kita masukkan ke dalam sini. Gitu. Jadi kita bisa memparsing integer, teks yang di sini nanti akan diubah ke integer, baru kemudian disimpan di variabel angka 1. Sama juga untuk yang kedua, karena ini mirip ya, kita lakukan copy paste saja. Jadi untuk angka kedua itu merupakan parsing dari hasil mengambil di text field operan 2 gitu. Jadi nanti di sini pengguna memasukkan angka, nanti akan diambil nilainya dari get text ini, kemudian nanti akan diparsing ke integer. Nah, kalau misalnya dua-duanya udah bentuknya integer, bentuknya angka, kita bisa menghitung hasilnya. Hasilnya tuh berapa sih? Angka 1 dikali angka 2. Nah, kemudian tugas kita yang terakhir adalah menampilkan hasilnya di bagian label. Bagian label sini ya. Oke, jadi di sini kita mau mengeset label hasil, kita set text, kita set text dengan menggunakan hasil. Oke. Di sini warnanya merah. Kenapa? Karena di sini tipenya kita integer, sedangkan set text itu dia mintanya adalah string. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan konversi dari integer ke. Nah, gimana caranya? Kita tadi bisa pakai lagi dari kelas integer, kemudian toString. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan ke metode toString tersebut. Jadi ini harusnya sudah bisa kita jalankan. Kita coba, kita save dulu, kemudian kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hasil tampilan program yang jadi? Nah, kita di sini sudah ada ya, dua text field kiri dan kanan. Kita masukkan misalnya angka 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? 12. 5 dikali 4 adalah 20. 5 dikali 7 adalah 35. Oke, jadi
Hari ini, di video kali ini kita sudah belajar bagaimana sih caranya menghubungkan antara komponen yang kita desain di scene builder agar bisa terhubung dan kita akses ataupun kita set dari controller yang kita tulis kodenya di NetBeans ini. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba menganalisis dan mencari solusinya kalau misalnya nih kita menuliskannya itu bukan angka di sini, tapi misalnya huruf A. Apa yang akan terjadi? Di bawah sini dia akan muncul error, bla 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 bla. Nah, bagaimana cara kita menghandle error ini nanti akan dibahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.